Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 channel, dan kita berharap bahwa kita masih dalam keadaan sehat, selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan menyampaikan satu uraian tentang salat, tentu dalam perspektif kitab Fusus Al-Hikam yang ditulis oleh Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Saudara sekalian, Fusus Al-Hikam ini adalah salah satu kitab yang juga sangat terkenal, yang menjelaskan tentang hikmah perutusan para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Di dalam bab terakhir dari kitab ini tentang hikmah pengutusan Nabi Muhammad SAW yang diuraikan oleh Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam ini, kita tidak membahas semuanya, tetapi kita hanya mengambil satu subtopik yang berkaitan masalah hakikat salat dari pandangan atau uraian Ibnu Arabi ini. Itu juga berlandaskan pada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa dicintakan kepadaku di antara kalian, wahai para sahabat, 3 hal. Ya, hadis itu disampaikan di depan sahabat Nabi pada suatu kesempatan pada zaman itu, yaitu pertama adalah al-mar'ah, dicintakan kepadaku wanita-wanita, yang kedua adalah wewangian, dan ketiga adalah salat. Nah, kita tidak langsung kepada salat, tidak juga menjelaskan membacakan uraian tentang al-mar'ah atau wanita-wanita, atau misalnya wewangian di tengah, dan karena itu juga terlalu panjang. Pada suatu waktu mungkin kita akan bikin video tentang ini, tentang subtema tadi. Saudara sekalian, langsung saja kita membacakan bahwa dimulai dari hadis Nabi. Rasulullah mengatakan bahwa, dan penyenang mataku ada pada salat, karena salat adalah suatu keadaan tentang perenungan yang menciptakan wacana keintiman antara Allah dan hambanya. Dia berfirman, maksudnya Allah berfirman, ingatlah aku dan aku akan mengingatmu. Selanjutnya karena tindakan pengabdian memilahkan secara adil antara Allah dan hambanya, sebagian untuk Allah dan sebagian untuk hambanya. Seperti dalam hadis qudsi atau hadis sahih dikatakan bahwa aku telah membagi, kata Allah di dalam hadis qudsi, aku telah membagi salat sama-sama antara aku dan hambaku, sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku, yang juga dapat memiliki apapun yang dia minta. Jadi ketika sang hamba berkata dalam membaca Al-Fatihah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka Allah berfirman, hambaku sedang mengingatku. Dan ketika sang hamba berkata segala puji bagi Allah, tentunya misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Jadi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, hambaku sedang memujiku. Atau Allah berfirman, ya. Dan ketika sang hamba berkata yang Ar-Rahmanir Rahim, atau yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang, maka Allah menjawab atau berfirman, hambaku sedang menyanjungku. Ketika sang hamba berkata yang menguasai hari pembalasan atau Malik Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku sedang memuliakanku.
Jadi separuh yang pertama dari surat Al-Fatihah ini adalah kepunyaan Allah. Kemudian sang hamba berkata, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah menjawab dengan firman-Nya, ini dibagi antara aku dan hambaku, dan baginya adalah apapun yang dia minta. Jadi mengenalkan sesuatu elemen pengikutsertaan pada ayat ini. Ketika sang hamba berkata, ihdina syiratal mustaqim, atau tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka saya ulangi, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Maka Allah memberi tanggapan dengan firman-Nya, ini disediakan untuk hambaku yang dapat memiliki apapun yang dia minta. Dengan demikian ayat-ayat terakhir ini hanyalah untuk sang hamba, sebagaimana ayat-ayat pertama hanyalah untuk kepunyaan Allah. Dari sini orang bisa menyadari keperluan pembacaan ayat segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena barang siapa mengabaikan maka belum dapat melakukan salat secara tepat yang dibagi antara hamba Allah dan hambanya. Menjadi suatu pembahasan yang juga suatu pengingatan, karena siapapun yang mengingat Allah maka dia duduk dengan Allah dan Allah duduk dengannya. Seperti disebutkan dalam hadits qudsi, aku adalah teman seorang yang mengingatku. Siapapun yang hadir di hadapan seseorang yang sedang diingatnya, dia melihat temannya. Dalam permasalahan seperti ini terdapat penyaksian atau musyahadah dan penglihatan atau ru'yah. Kalau tidak, dia tidak melihatnya. Dari sini orang yang sedang salat akan dapat memastikan tingkatannya pada ma'rifat, yakni apakah dia dapat melihat dalam salat dalam cara ini ataukah tidak. Jika dia tidak dapat melihatnya, biarkanlah dia menyembahnya seolah-olah dia melihatnya. Dengan membayangkannya pada kiblah. Kiblah itu ada arah salat, yaitu kiblat maksudnya. Sepanjang munajatnya dan membiarkannya mendengarkan dengan sangat hati-hati atas apa yang Allah dapat katakan kepadanya dan menjawab salatnya. Jika ia adalah seorang pemimpin, imam bagi dunia atau komunitasnya dan para malaikat salat dengannya, dalam salat dia memiliki tingkatan yang sama dengan sang rasul yang mewakili Allah. Sesungguhnya setiap orang yang salat adalah imam, karena para malaikat salat di belakang orang-orang yang sedang salat sendirian, sebagaimana dinyatakan oleh hadis ketika dia berkata, Allah mendengar manusia memujinya. Dia membiarkan orang-orang di belakangnya tahu bahwa Allah telah mendengarnya. Atas nama para malaikat dan lainnya memberikan jawaban, wahai Tuhan kami, Raja kami, milikmu lah puji-pujian. Saya ulangi, wahai Tuhan kami, milikmu lah puji-pujian. Karena dalam pada itu Allah sendirilah yang berfirman pada lidah hambanya, Tuhan mendengar seorang yang memujinya. Kemudian pertimbangkanlah keagungan tingkatan salat ini, serta mempertimbangkan pula sampai di manakah tingkatan orang yang melakukannya. Namun seseorang yang tidak mencapai perenungan tafakkur dalam salatnya, maka tidak dapat mencapai puncak dan tidak dapat menemukan penyenang mata atau qurrah ain yang sebenarnya di dalamnya. Karena orang tersebut tidak dapat melihat dia yang telah bermunajat dengannya. Jika dia juga tidak dapat mendengar jawaban realitas, dia tidak cukup dapat mendengarkan. Sesungguhnya orang yang tidak bersama Tuhannya di dalam salat, yang tidak dapat melihat ataupun mendengarnya, pada dasarnya orang itu tidaklah salat.
karena dia tidak mendengarkan dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, sesungguhnya orang yang tidak bersama Tuhannya di dalam salat, yang tidak dapat melihat atau mendengarnya, pada dasarnya orang itu tidaklah salat, karena dia tidak mendengarkan atau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai salat berakhir, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai ritus salat yang mampu mencegah keasikan dari hal-hal yang lainnya. Di dalam salat, unsur yang sangat penting adalah ingatan kepada Allah. Lantaran terdiri dari kata-kata dan tindakan, kita telah menerangkan keadaan manusia sempurna. Kita telah menjelaskan tentang manusia sempurna di dalam salat. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dengan melihat bahwa orang yang salat dilarang memalingkan dirinya terhadap sesuatu yang lain ketika dia sedang melakukannya, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Yakni bahwa dalam konteks salat, pengingatan Allah pada hambanya ketika dia menjawab permintaannya adalah lebih besar. Lagi pula di dalam salat, pujian yang sang hamba kepada Allah adalah lebih besar daripada peringatannya kepadanya, karena semua kekuasaan tertinggi diberikan kepada Allah. Dengan demikian Allah berfirman, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal dan atau yang mempergunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Pendengaran berasal dari peringatan akan Allah pada hambanya di dalam salat. Dengan demikian tentang pergerakan yang dapat dimengerti di mana kosmos ditransformasikan dari non-eksistensi menjadi eksistensi, salat memiliki 3 fase gerakan, yaitu gerakan vertikal di mana seorang yang salat berdiri tegak, kedua gerakan horizontal di mana orang yang salat melakukan ruku, dan gerakan ke bawah yang merupakan sujud. Gerakan manusia adalah gerakan vertikal, gerakan hewan adalah gerakan horizontal, dan gerakan tumbuh-tumbuhan adalah gerakan ke bawah, sedangkan benda-benda yang mati tidak memiliki gerakan nyata. Karena sebuah batu bergerak hanya jika benda yang lain menggerakkannya. Dalam sabdanya, Rasulullah SAW mengatakan, dan penyenang mataku diciptakan di dalam salat. Dia tidak menghubungkan ini pada dirinya sendiri karena perbuatan rahasia diri atau tajalli Allah pada seseorang, pada seseorang yang salat berasal dari Allah dan tidak dari orang yang sedang salat. Sesungguhnya jika dia tidak menyebutkan ini melalui dirinya sendiri, Allah pasti memperingatkannya, memerintahkannya salat tanpa pewahyuan dirinya padanya. Karena datang padanya sebagai sebuah karunia, perenungan tafakkur juga adalah sebuah karunia. Dia bersabda, dan penyenang mataku diciptakan di dalam salat. Hadis Nabi, yang berarti melihat yang dicintai, yang membawa penyenang pada mata yang mencintai. Ini dikarenakan kata kurrah yang menyenangkan berasal dari kata istigrar atau penentuan, sehingga mata yang sang pecinta dapat ditentukan pada yang dicintai terhadap peniadaan semua yang lain. Hal tersebut adalah untuk alasan ini bahwa melihat tidak diperbolehkan di dalam salat, karena dengan cara ini setan mencoba mencuri sesuatu dari salat sang hamba untuk menghalanginya memandang yang dicintainya. Jika Allah sungguh-sungguh menjadi kekasih seseorang, dia hanya akan melihat kiblah dalam salatnya. Setiap manusia dalam dirinya sendiri mengetahui apakah ibadahnya merupakan jenis ini ataukah tidak. Manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Sesungguhnya setiap manusia mampu membedakan antara yang salah dari yang benar
dalam dirinya sendiri, karena tidak ada satupun yang sama sekali tidak diketahui keadaannya. Hal ini menjadi persoalan pengalaman diri atau zauq. Salat juga memiliki aspek yang lain, di mana Allah telah memerintahkan kita untuk menunaikan salat atasnya dan telah memberitahukan kita bahwa Dia menyalati kita. Salat dari kita dan darinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala salat, Dia melakukan salat tersebut atas namanya yang akhir, yang datang sesudah penciptaan sang hamba. Hamba menghadirkan Allah di dalam dirinya, baik berdasarkan penalaran diskursif maupun melalui pengetahuan tradisional. Inilah Allah dalam keyakinan yang bermacam-macam menurut kecenderungan yang melekat pada orang tertentu, sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Junaid ketika ditanyai tentang pengetahuan atau gnosis mengenai Allah, dan sang gnosis pun berkata, warna air adalah sama seperti warna wadahnya. Gnosis itu maksudnya orang yang mengetahui atau sang mistikus ya, seorang ahli tasawuf yang memiliki pengetahuan tentang Allah. Yang merupakan jawaban yang tepat yang menunjukkan masalahnya sebagaimana adanya. Maka inilah Allah yang salat bagi kita. Ketika kita salat, kita juga menghasilkan nama yang akhir, yang menempati posisi yang sama seperti Dia dalam maksudnya ini adalah Allah yang memiliki nama itu. Hal itu karena baginya kita hanya seperti keadaan kita yang diperintah, dan Dia melihat kita hanya dalam bentuk yang kita sediakan padanya, maksudnya kepada Allah. Karena orang yang salat selalu tertinggal di belakang imam jamaah salat yang diimami. Allah berfirman, masing-masingnya telah mengetahui cara salat dan menyanjungnya, yakni kadar kelambatannya di dalam penyembahan Tuhannya, sebagaimana juga cara pentasbihan yang menegaskan transendensi Allah menurut kecenderungan abadinya. Sesungguhnya tiada sesuatu pun yang tidak memuji akan kebaikan dan senantiasa memohon ampunan Tuhannya. Itulah mengapa penyembahan sang kosmos secara terperinci dalam setiap bagian-bagiannya tidak dipahami oleh manusia. Dalam cara yang lain, kata ganti pada frasa pujiannya juga dapat menunjukkan hamba yang sedang bertasbih pada firman-Nya melalui perubahan cara dibaca. Tidak ada kecuali Allah yang memuliakan salat. Tidak ada kecuali Allah yang memuliakan salat. Berarti pujian dalam hal demikian. Jadi kata ganti pada pujiannya menunjukkan hal itu berkat pujian yang dipanjatkan kepadanya pada apa yang diyakini. Karena dia memuji Allah hanya dari keyakinan yang telah ia ikatkan pada dirinya sendiri. Dengan demikian apapun perbuatan yang ia tampilkan akan kembali kepada dirinya sendiri. Sesungguhnya pada kenyataannya dia hanya memuji dirinya sendiri, karena tanpa keraguan pada pujian yang dihasilkan, seseorang sedang memuji yang menghasilkan pujian tersebut. Kepuasannya atau yang lain mengakibatkan kembali seseorang yang telah membuatnya. Demikian pula Allah dalam keyakinan diciptakan bagi seseorang yang telah memandangnya hasilnya sendiri, sehingga pujiannya atas yang ia yakini ada pada pujian dirinya. Pujian diri. Itulah mengapa dia mencoba keyakinan-keyakinan yang berbeda dari orang lain, walaupun dia tidak melakukan seperti itu jika ia tidak netral. Namun demikian, pemilik subjek penyembahan pribadi ini biasanya tidak diketahui keinginannya dalam objek yang diyakini orang lain mengenai Allah Subhanahu wa taala. Jika ia benar-benar memahami apa yang
Al-Junaid, maksudnya Imam Al-Junaid, ternyata Imam Al-Junaid tadi katakan berkenaan dengan warna air menjadi warna wadahnya, dia akan membolehkan setiap penganut keyakinan dan akan mengakui Allah dalam setiap bentuk dan dalam setiap keyakinan. Bagaimanapun sikapnya hanyalah sebagai masalah pendapat dan bukanlah pengetahuan. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, aku ada pada dugaan hambaku tentang aku. Maksudnya hadits qudsi, yang dimaksud firman Allah tadi adalah hadits qudsi ya. Yakni dia diwujudkan pada manusia hanya dalam bentuk keyakinan manusia tersebut, apakah sifatnya umum ataukah khusus. Allah dalam keyakinan-keyakinan adalah subjek bagi pembahasan-pembahasan tertentu, dan Allah lah yang dikandung di dalam hati hambanya. Karena Allah yang maha mutlak tidak dapat dikandung melalui apa saja, esensi setiap sesuatu dan dirinya sendiri. Sesungguhnya seorang tidak dapat mengatakan bahwa Allah dalam keyakinan-keyakinan meliputi dirinya sendiri atau dia tidak seperti itu. Jadi pahamilah, Allah membicarakan kebenaran dan dia satu-satunya yang menunjuki jalan ke arah kebenaran. Terima kasih saudara sekalian, itulah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Arabi tentang salat. Kawan-kawan sekalian, sebelumnya saya ingatkan supaya jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.